حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, jadi anak-anak, ketika pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat atau berkembang sangat berarti atau juga bisa dikatakan mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Lalu, di sini apa saja perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yang dikatakan mengalami kemajuan? Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ilmu kimia. Yang kedua, ilmu kedokteran. Yang ketiga, ilmu sejarah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bahasa dan sastra. Kemudian, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, yaitu tentang ilmu kimia. Nah, di antara ahli kimia pada waktu itu adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Farnas, yang mengembangkan ilmu kimia murni dan terapan. Pada dasarnya, ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Jadi anak-anak bisa dapat kita simpulkan bahwa ahli ilmu kimia pada masa pemerintahan Bani Umayyah adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Farnas. Nah, di situ beliau mengembangkan ilmu kimia dan ilmu terapan. Karena apa? Karena di sini selain ilmu kimia, ilmu tersebut juga menjadi dasar atau menjadi pondasi dari berbagai ilmu, terutama bagi ilmu kedokteran. Jadi seperti itu. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang kedua pada masa Bani Umayyah yaitu tentang kedokteran. Di antara ahli kedokteran pada waktu itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abul Chasis. Karyanya berjudul Al-Ta'rif Liman Ajaza an Al-Ta'rif, yang pada abad 12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa, Basel, dan Oxford. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa. Jadi, di sini kesimpulannya anak-anak bahwa siapa sih ahli kedokteran pada masa Bani Umayyah? Tentu jawabannya adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, yang beliau juga memiliki karya-karya buku, dan buku-buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas yang ada di negara Eropa. Jadi seperti itu untuk perkembangan ilmu kedokteran pada masa Bani Umayyah. Yang selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah adalah tentang sejarah, ilmu sejarah. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini adalah siapa saja sih tokoh atau ahli dalam bidang sejarah tersebut? Yang pertama yaitu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu judul bukunya ialah Al-Tarikh. Dan ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Jadi di sini
Ahli atau tokoh yang pertama dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah yaitu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Yang kedua yaitu Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Jadi itu tadi dua ilmu atau dua ahli di bidang sejarah. Akan tetapi di sini ahlinya ada 3 atau tokohnya ada 3. Yang terakhir yaitu Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya Al-Muqtabis fi Tarikh Al-Andalus dan Al-Matin. Jadi Hayyan bin Khalaf bin Hayyan ini memiliki 2 karya buku untuk buku sejarah pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang bahasa dan sastra. Nah, seperti tadi, kalau pada bidang sejarah itu ada 3 untuk ahli atau tokoh dalam bidang sejarah, kali ini dalam bahasa dan sastra ada 4. Yang pertama yaitu Ali Al-Qoli, karyanya yang berjudul Al-Amali dan Al-Nawadir, dan beliau wafat pada tahun 696 Masehi. Jadi, Ali Al-Qoli ini memiliki 2 karya buku tentang bahasa dan sastra. Kemudian, tokoh yang nomor 2 yaitu Abu Bakar Muhammad bin Umar. Di samping terkenal ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'ala. Meninggal pada tahun 977 Masehi. Jadi, untuk Abu Bakar Muhammad ini memiliki dua kelebihan, yaitu beliau juga selain di bidang ahli sejarah, beliau juga seorang ahli bahasa, dan beliau menulis buku Al-Af'al tadi, Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'ala. Jadi seperti itu untuk karya-karya dari Abu Bakar Muhammad bin Umar. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga dari ahli bahasa dan sastra yaitu Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Robih. Karyanya prosa diberi nama Al-Aqd Al-Aqd Al-Farid, dan ia meninggal pada tahun 940 Masehi. Dan yang terakhir dari tokoh atau ahli ilmu di bidang bahasa dan sastra adalah Abu Amir Abdullah bin Syuhaid, lahir di Cordoba tahun 382 Hijriah atau 992 Masehi. Wafat pada tahun 1035 Masehi, dan karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah Al-Awabi wa Al-Zawabik, Kasyif Al-Dak, Wa'ar Al-Syak, dan Hanut Atar. Jadi itu tadi ahli atau tokoh di bidang bahasa dan sastra. Nah, Ibu ulangi ya anak-anak. Yang pertama, tokoh di bidang bahasa dan sastra pada masa pemerintahan Bani Umayyah adalah 1. Ali Al-Qoli, yang kedua Abu Bakar Muhammad bin Umar, yang ketiga Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Robih, yang terakhir yaitu Abu Amir Abdullah bin Syuhaid. Jadi seperti itu. Selain perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah juga mengalami pertumbuhan kebudayaan. Jadi di sini yang pertama yaitu kebudayaan pada bidang arsitektur, yang kedua organisasi militer, yang ketiga perdagangan, dan yang terakhir kerajinan. Jadi selain berkembangnya ilmu pengetahuan di 4 bidang tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini juga mengalami pertumbuhan kebudayaan, dan itu juga ada 4 macam, yaitu arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang perkembangan atau pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu di bidang arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid yang agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Jadi di sini pertumbuhan atau perkembangan kebudayaan terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid yang memenuhi kota yang dibangun dengan model atau dengan gaya modern. Jadi seperti itu. Dan pada masa itu mereka itu memadukan antara gaya Persia dengan nuansa Islam. Jadi itu merupakan pertumbuhan kebudayaan di bidang arsitektur pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua yaitu pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah tentang organisasi militer. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu yang pertama Angkatan Darat, yang kedua Angkatan Laut, dan yang terakhir organisasi militer pada masa Bani Umayyah yaitu dengan adanya Angkatan Kepolisian. Jadi seperti itu anak-anak tentang pertumbuhan kebudayaan yang meliputi arsitektur dan organisasi militer. Ketika di arsitektur ditandai dengan berdirinya masjid-masjid yang memenuhi kota dengan arsitek yang memadukan antara gaya Persia dan nuansa Islam, dan ketika di organisasi militer terjadi 3 angkatan pada masa Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya pertumbuhan kebudayaan pada masa pemerintahan Bani Umayyah yaitu perdagangan di bidang perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula pada kota Aden. Jadi perdagangan ini yaitu wilayahnya menjadi lebih luas atau semakin lancar dalam melakukan operasi perdagangan. Jadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah perdagangan tersebut menjadi lancar. Begitu anak-anak. Jadi wilayahnya semakin luas dan operasinya pun semakin lancar pada bidang perdagangan. Kemudian di bidang kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Jadi di sini apa sih kerajinan yang ada pada masa pemerintahan Bani Umayyah? Terbesit pertanyaan besar seperti itu kan ya. Itu jawabannya adalah pada masa itu dibuat semacam pembuatan tiras atau apa bahasa lainnya itu bordiran. Jadi bordiran itu merupakan pertumbuhan kebudayaan di bidang kerajinan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi kerajinannya itu anak-anak, kerajinannya semacam bordiran. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Jadi pasti kalian dalam mempelajari sejarah atau mempelajari mata pelajaran yang lain pasti kalian mengalami kebosanan, pasti kalian merasa jenuh. Jadi Ibu mengutip
kalimat atau ungkapan dari Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi begini anak-anak, ketika kalian merasa lelah belajar, kalian merasa bosan belajar, maka ingatlah bahwa ketika kelak nanti kalian menjadi dewasa, menjadi orang yang tumbuh, pasti kalian akan menahan perihnya kebodohan, pasti kalian akan menyesal kenapa saya tidak belajar sungguh-sungguh di waktu kecil. Jadi seperti itu, mumpung kalian masih duduk di bangku SMP, maka bergiatlah kalian belajar. Jangan pernah merasa lelah dalam belajar. Karena apa? Karena kelak kalian akan menghadapi berbagai persoalan. Jadi seperti itu. Rest my head on my pillow, turn off the lights right before I fall asleep.